sedang terjadi pertarungan juga sih, pertarungan pendapat di dunia secara umum adalah apakah dengan demikian energi yang dianggap kotor itu masih bisa kemudian menghadapi kehidupan yang lebih baik. Agak sulit, makanya di luar negeri yang naik itu saham uranium gitu, karena dianggapnya yang paling masuk akal itu adalah uranium gitu, nuklir gitu. Relatif bersih, kemampuan pembangkitan energinya cukup tinggi, stabil, sehingga yang dikejar itu uranium gitu. Makanya memang juga buat saya juga kalau dibilang komoditis ya kita mesti lebih selektif. Memang masalahnya lagi di Indonesia juga pilihannya agak sulit ya. Kalau saya tanya apa yang paling enak tuh dan paling banyak orang yakin bahwa tembaga gitu. Tapi kan kita valuasi perusahaan tembaga di Indonesia juga udah lumayan mahal ya. Jadi emang di kita terus terang peaknya ini agak jadi isu begitu. Ketika kita sudah mau mulai dengan ambil tren besar, begitu kita masuk ke kecilnya tuh ya struggling lah untuk memilih perusahaannya. Tapi kalau nggak bisa ya udah pilih aja gitu daripada nggak ada. Tapi memang itu challenges-nya. Saya nggak menunjukkan ke salah satu perusahaan ya, tetapi kembali lagi ya kita pilih aja yang lebih relatif bersih dibanding yang lain. Ini agak sulit sih karena memang ada yang bilang, well kalau kayak gitu mungkinlah kita semua lari ke renewables ya betul. Tapi kan dari kalau ada stratanya kan misalnya ya kayak kemarin ada dana pensiun Australia apa ya, dia bikin kategori gitu. Kalau coal boleh misalnya metalurgi coal, perusahaan yang berdagang coal oke, tapi perusahaan yang menambang coal nggak gitu. Ya, itu susah gitu loh, apa batasnya begitu. Nah, yang dagang boleh tapi yang nambang enggak. Jadi di tengah perubahan itu mulai disadari bahwa tidak semuanya bisa renewables, karena renewables itu kan wind and solar itu kan intermittent ya, kadang ada kadang enggak gitu, butuh base load. Nah base loadnya ini memang orang sekarang lebih prefer uranium gitu, kemudian mungkin gas, habis gas oil mungkin coal gitu ya. Jadi derajatnya itu memang ada ya kita pilih aja lah begitu. Tapi artinya kembali lagi saya cuma ingin menekankan bahwa nggak cuma dari sisi komoditis gitu, tapi juga ada industri-industri lain yang ketika menghadapi ekonomi yang sedikit lemah ini secara umum global ya, kita nggak bicara Indonesia, dan juga di tengah tendensi harga lebih tinggi itu, kita mencari industri-industri yang masih bisa punya daya tawar tinggi, bisa cukup mampu untuk naikin harga gitu. Karena memang pada akhirnya yang seperti itu yang mungkin akan lebih bertahan begitu. Nah, bagaimana cara belinya ya tunggu aja, misalnya kita beli sekarang, kalau itu juga jangan semua all in gitu, karena ya kita nggak pernah tahu situasi ekonominya seperti apa. Ada dua camp nih. Campnya begini, ada dua pendapat. Saham perbankan ini dari dulu ya, bahkan sejak COVID istilahnya tangguh, resilient gitu. Dihantam turun, kita balik lagi. Nah pertanyaannya, sekarang ini lagi dihantam kan, bisa balik lagi apa enggak? Nah ini yang mesti dilihat. Kalau menurut saya secara struktural memang, ini personal pribadi saya, secara struktural kali ini challenge-nya cukup berat. Kita dihadapkan pada situasi di mana pertumbuhan itu cenderung lambat, dan tekanan inflasi itu cukup tinggi. Oke, kalau Anda bicara GDP kita sih nggak lambat ya, 5 gitu. Inflasinya cuma 2, sekian gitu. Kan 3. Tetapi kalau saya lihat UMR aja contohnya. Saya mau tanya deh, UMR yang pada naik gitu. Apakah kenaikan UMR sama kenaikan harga barang Anda mana yang lebih banyak naik gitu? UMR kalau saya cuma naik 3%-an gitu ya. Nah, kalau Anda harga barang Anda naik lebih banyak daripada UMR, Anda akan menghadapi daya beli yang melemah. Secara logis kan. Kalau Anda bayangin hadapin daya beli yang melemah, itu berarti situasi daya beli itu menjadi isu di domestik. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, sementara bagaimana dengan suku bunga? Apakah dengan demikian ketika daya beli melemah suku bunga turun? Enggak juga gitu. Suku bunga malah dinaikin kemarin kan. Jadi naikin. Kenapa? Karena harus mendefend rupiah. Karena di luar negeri Amerika suku bunganya lebih tinggi. Bahkan mungkin Anda rasakan di beberapa bank mungkin suku bunga simpanan dolar Amerikanya lebih tinggi atau paling nggak sama dong dengan simpanan deposito Anda dalam rupiah. Ketika daya beli melemah, kemungkinan penurunan suku bunga itu kan nggak ketahan gitu. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebentar aja ataukah ini akan menjadi tren yang cukup lama?
sekarang ini saya bisa katakan 2/3 atau 3/4 tuh bilang bahwa ini akan sebentar aja gitu. Ya tahanin aja gitu. Sementara ada yang 1/4 bilang, wah ini kayaknya bisa lama nih. Karena tren globalnya seperti itu gitu. Tren globalnya adalah ekonomi yang melemah di tengah tekanan inflasi yang cukup kuat. Buat saya, seperti juga di negara-negara lain, udahlah, angka is angka. Anda rasakan diri sendiri, Anda pakai logika yang Anda coba pikir gitu. Karena kalau cuma ngandelin angka agak sulit gitu. Menurut saya kita akan ketinggalan, tetapi kita harus bisa berpikir secara logis saja. Contohnya di dunia gitu, gimana inflasi bisa turun? Ketika terjadi perang antar negara, ketika kemudian juga situasi cuaca yang tidak pasti, kan membuat ketidakpastian itu tinggi. Secara teori kan ketidakpastian tinggi, preminya lebih tinggi, sehingga harganya lebih tinggi. Jadi kalau saya pikir ya pakai logika-logika yang sederhana, yang lebih basic, dan tanpa terlalu mengandalkan pada angka, karena angka susah lah. Saya nggak bisa mengatakan mereka mislead, nggak juga gitu. Mereka punya metode, ya metode mereka arahnya begini, tapi ya gunakan sendiri pikiran kita, dan kemudian kita pikir yang logis itu begini gitu. Ya udah gitu. Nah, karena yang logis begini dan yang angka kadang-kadang nggak mislead, di tengahnya makanya akan ada volatilitas seperti di Amerika misalnya inflasi gitu, kadang-kadang hari ini angkanya menunjukkan inflasi turun, besok angkanya keluar menunjukkan inflasi naik. Mana yang benar? Well, angka sih angka gitu. Contohnya minyak lah misalnya, harga minyak turun karena apa? Karena inventory Amerika naik. Siapa yang hitung benar-benar inventory Amerika? Itu kan angka yang dikeluarkan satu lembaga. Emang Anda yakin gitu? Anda yang dikeluarkan satu lembaga, who audited them gitu every month gitu kan? Enggak. Walaupun di audit juga every year gitu. Jadi siapa yang tahu gitu? Nah, bisa aja kan angka statistik bulanan, statistik mingguan seperti di Amerika itu bisa inflasi beginilah, inflasi begitulah gitu ya. Labor beginilah, labor begitulah. Tapi akhirnya kan juga kelihatan bahwa arah inflasinya kan nggak turun gitu. Orang bilang dulu turun, nggak turun gitu. Jadi artinya kembali lagi use the logic yang sederhana, malah seringkali logik yang sederhana itu lebih benar gitu. Kita harus bisa mengukur, kita harus bisa lebih percaya terhadap ukuran kita sendiri, dan kita decide gitu, oke, ini nggak masuk akal. Tapi while at the same time kita menyadari volatilitas itu. Jadi misalnya contoh saham lagi naik berapa, ya udah jual aja gitu. Siapa tahu turun lagi. Seringkali begitu gitu. Karena volatilitas itu ada. Turun lagi beli lagi gitu. Tapi kita punya base ownership. Kelasnya saya punya 10, lagi naik ya saya jual 3. Siapa tahu turun gitu. Ya nanti pas turun beli lagi. Karena ada saat-saat seperti ini, data itu merupakan bagian dari strategi untuk mengatur pasar. Kita nggak bicara Indonesia ya, saya bicara luar negeri. Data itu merupakan bagian dari strategi. Data itu tidak bisa dikatakan sebagai wasit, tetapi wasit ini adalah wasit yang ikut bermain, bisa dikatakan begitu. Sehingga kalau menurut saya, ya pakailah logika, karena Anda tidak tahu apakah wasit ini ikut bermain atau enggak gitu. Contoh Amerika gitu, yang paling gampang lah. Kita udah tahu utangnya makin gede. Kita tahu utangnya tuh makin udah jelas nggak bisa diatur lah gitu. Tapi kita tahu juga pemerintah Amerika nggak mungkin membuat rakyatnya itu sengsara gitu. Ini uang kan dicetak terus, kan lebih banyak uang tuh, sehingga harga barang akan lebih naik. Nah, tapi kan juga sebagai pemerintah Amerika tidak mau bodoh-bodoh amat terus melepaskan itu pada market kan. Tentu saja dia akan berusaha menahan itu, menahan sebisa mungkin ekspektasi pasar terhadap inflasi. Bagaimana caranya? Ya dengan banyak cara lah gitu. Karena mereka butuh ekspektasi inflasi nggak tinggi, karena mereka kan ngeluarin surat utang yang banyak begitu. Ini wajar dong kalau mereka juga melakukan segala macam usaha untuk supaya market itu tidak berekspektasi terhadap inflasi yang tinggi. Satu. Kedua, supaya market juga tetap percaya bahwa ekonomi Amerika secara umum masih kuat gitu. Sehingga juga mereka tetap akan mau membeli surat utang Amerika.